gua, Bang. Dengan begini gua puas. Kok gua udah membalaskan dendam lu. Sekarang lu bisa tenang di sana. Gua udah balaskan dendam lu juga. Sekarang lu sama Eko bisa tenang di sana. Setelah kematian Tony, Joko, dan Fendi yang merupakan dalang di balik kematian Eko, Muzakir kembali menghilang. Dia tidak lagi tinggal di kampung tempat Eko tinggal sebelumnya. Dia pergi dan hidup secara berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Namun ada suatu hal yang tidak disadari Muzakir 5 hari setelah kematian Fendi. Ada, nggak berguna sama sekali. Keponakan gua 5 hari meninggal, kenapa lu ngasih tahu gua sekarang? Maaf, Wali Kota. Kami juga telah menyadari bahwa mayat ini adalah keponakan Wali Kota. Bodyguard, eksekusi dia. Ampun, Wali Kota. Ampun. Rekayasa dan buat seakan-akan dia mati bunuh diri. Lu, apa? Selidiki kasus ini dan cari tahu pihak mana yang sudah membunuh ponakan gua. Kalau udah dapat, jangan lu rilis informasi sebelum ngasih tahu gua. Lu sekarang jadi bawahan gua secara pribadi. Siapa? Benny, gua tidak menyesal lu mati. Lu selama ini jadi beban aja buat gua. Mau mendirikan bisnis aja harus minta bantuan gua. Terakhir kali lu minta bantuan buat akuisisi desa Madana. Tapi karena lu keponakan gua, ya setidaknya gua harus membalaskan dendam lu. TKP nggak guna, jejak atau bukti apapun kagak ada, CCTV pun kagak ada, sidik jari, darah dan sebagainya dari pelaku juga kagak ada. Aduh, Pak, gimana kalau kita cek CCTV di jalan-jalan sekitaran sini? Siapa tahu ada yang merekam si pelaku. Iya, gua tugaskan lu buat itu. Gua mau balik dulu soalnya, menikmati uang dari wali kota. Dasar atasan tidak beretika, giliran penghargaan dia aja yang dapat, padahal yang kerja bawahannya. Aduh, kapan gua naik jabatan ini? Pak, ya, apa lu dapat sesuatu? Kami dapat beberapa kandidat pelaku dari CCTV. Dari perhitungan kapan kematian dan keluar masuknya seseorang ke arah gedung tersebut, kami dapat beberapa tersangka yang mungkin. Berapa orang? 7 orang, Pak. Bagus, itu nggak banyak. Kita tinggal mencari dan menginterogasi masing-masing dari mereka. Iya, Pak. Kalau gitu, mana gambar orang yang pertama? Ini, Pak. Ayo kita cari dia, kerahkan. Tapi Pak, apa? Setelah kami selidiki latar belakang orang ini, ada sesuatu yang mengejutkan, Pak. Apa itu? Sesuatu yang mengejutkan kayak gimana? Sebelumnya kami kesulitan mencari latar belakang orang ini karena statusnya terblokir dan rahasia. Namun dengan bantuan orang dalam jadinya gua bisa masuk dan melihat, Pak. Terus apa? Kayak gimana identitasnya? Dia itu ternyata Muzakir, Pak. Mantan pasukan elit di ketentaraan dulu. Lebih tepatnya dia lulusan terbaik di Akademi Pasukan Elit. Pasukan elit? Iya, betul kau. Jangan sembarangan lu. Iya, Pak. Tapi bukan hanya itu, Pak. Ada sesuatu yang lain yang juga membuat gua kaget, Pak. Apa? Cepet kasih tahu gua. Sebut. Dia pernah membanting kartel dari Meksiko, Pak, dulu. Apa? Setelah kejadian itu dia menghilang. Gua nggak ngira dia ternyata di sini, bersembunyi di Kalimantan ini. Dan anehnya, para kartel tidak berani mencarinya juga, Pak. Waduh, ini masalah gede ini mah. Gua harus ngasih tahu Pak Wali Kota ini. Iya, Pak. Kalau cuma kita aja, mana mungkin bisa nangkep dia, Pak. Pak, ada sesuatu yang kami mau informasikan. Bagus. Apa ada perkembangan terkait penyelidikan lo? Iya, Pak. Salah satu dari orang yang kami curigai sebagai pembunuh keponakan Bapak itu mantan pasukan elit, Pak. Dan pernah seorang diri atau seluruh membantai kartel dari Meksiko, Pak. Apa? Oh iya, Pak. Ini lumayan sulit bagi kami, Pak. Yang hanya audisi biasa untuk menangkap dia. Sepertinya kita butuh pasukan lebih banyak dan lebih ahli di bidang perburuan. Kalau perlu kita sewa para tentara bayaran kelas internasional. Kelas internasional? Iya, Pak. Soalnya Muzakir ini orang kartel aja nggak mau berurusan sama dia, Pak. Waduh, berarti harus keluar uang lagi dong. Pendi ini sudah mati aja nyusahin lu. Nggak bisa. Gua nggak bisa ngeluarin uang terlalu banyak buat nangkap dia. Tangkap aja yang bisa kalian tangkap. Adapun Muzakir ini biarin aja. Waduh, tapi Pak, saya curiga, Pak, bahwa Muzakir inilah yang membunuh ponakan Bapak. Soalnya di antara 7 orang yang kami curigai, cuma dia yang berpotensi besar banget untuk membunuh ponakan Bapak. Waduh, gimana ya? Gini aja, Pak. Minta aja salah satu mantan pasukan elit yang lain atau pasukan elit yang sekarang untuk membantu kita. Kan Bapak orang penting nih. Pasti mereka akan membantu kita kalau Bapak minta bantuan langsung ke jenderal. Iya juga sih. Walaupun sedikit beresiko nanti, tapi gua coba dulu lah. Ya sudah kalau gitu. Lu balik dulu sana. Siapa? Apa? Lu meminta tolong? Boleh lah. Apa yang saya bisa bantu, Pak Wali Kota? Pasukan elit, Pak. Saya butuh pasukan elit untuk menangkap seseorang. Siapa orang itu? Siapa? Ini, Pak. Ini kayaknya gua kenal. Ini...
kayaknya gua kenal. Bukannya ini Muzakir ya? Iya Pak, itu memang Muzakir. Menurut informasi yang saya terima, dia lulusan Akademi Pasukan Elit ya. Iya, betul itu bukan lulusan biasa. Dia lulusan terbaik, kocak. Bukannya dia sudah meninggal ya isunya? Enggak Pak, dia selama ini bersembunyi di Kalimantan ini Pak. Dan dia melakukan aksi kriminal Pak. Dia membunuh ponakan saya Pak. Oh. Iya Pak, jadi gimana ini Pak? Tolong tangkap dia Pak. Dia bertindak udah kelewatan banget Pak selama ini. Kalau gampang udah dari dulu mah dia udah di penjara, tapi sulit. Dia menerapkan betul ilmu-ilmu yang ada di Akademi Elit ini. Gua aja nggak yakin bisa berhadapan dengan dia seorang diri. Waduh, kok gitu Pak? Ya kan gua udah tua, kocak. Oh iya ya ini. Terus gimana ini Pak? Tenang saja. Nanti gua kerahkan beberapa pasukan elit kami di sini untuk mencoba menangkapnya. Emang di mana dia sekarang? Nggak tahu Pak. Waduh, gimana sih lu? Kemarin-kemarin sih dia bermukim di salah satu desa di sini Pak. Tapi kemudian dia menghilang lagi. Kocak. Kalau udah gini makin sulit, bahkan mustahil buat nangkap dia. Waduh, saya mohon Pak untuk membantu kami kali ini aja. Baiklah kalau gitu. Gua bakal memerintahkan agen dan intel kami buat menyisir sekitaran desa itu. Iya Pak, lagian dia kemungkinan belum keluar dari pulau Kalimantan ini. Iya. Lu kerahkan kepolisian buat memeriksa setiap orang yang masuk dan keluar bandara dan pelabuhan. Siap Pak, siap. Muzakir. Cok, apa gua bilang? Korupsi sekarang, waduh, nggak main-main. Jumlahnya udah fantastis banget. Iya sih, kayaknya kalau ada survei negara terkorup di ASEAN lagi, kayaknya negara kita yang nomor 1, Cok. Nah, kan, gua nggak tahu nasib negara kita ke depannya kayak gimana kalau gini terus. Iya, gelap kayaknya, Cok. Janganlah ngomong gitu, kata-kata itu doa, Cok. Ya, ini prediksi doang, Cok. Bang, mau sebat nggak, Bang? Oh iya, boleh. Dari mana Bang? Dari sini aja sih Bang, sekitaran sini. Oh iya. Alamak, bukannya ini Muzakir, orang yang ingin ditangkap pimpinan. Jang, temenin gua ke toilet bentar. Toilet apaan kocak? Tumben sekali. Oh, oke. Ayo. Ada apa, Cok? Pakai isyarat segala. Orang di belakang gua tadi itu Muzakir, Cok. Orang yang diperintahkan pimpinan untuk ditangkap. Kan fotonya udah disebar di grup sama pimpinan kemarin. Iya juga ya. Orang tadi itu mirip banget. Itu memang Muzakir, Cok. Gua nggak bakal salah identifikasi. Terus gimana ini sekarang? Lu kirimkan lokasi kita ke grup sekarang. Biar semua anggota ini tahu. Terutama regu penembak jitu atau sniper. Buat jaga-jaga. Konon katanya Muzakir ini sulit banget ditangkap. Iya. Udah Cok, ayo kalau gitu kita kembali ke sana lagi. Bersikap seperti biasanya ya. Iya. Bang, mau sebat lagi bang? Oh, nggak usah bang, udah cukup kok yang tadi. BTW makasih ya sebatnya ya. Iya bang, suka mancing bang? Mancing? Kalau mancing mah kurang gua bang. Kalau berburu baru gua hobi. Oh bisa tuh bang. Gua juga bisa dikit-dikit nembak hewan buruan. Wah, bagus itu bang, bagus. Cok, kalian ngapain di sini? Biasa makan siang doang bang. Oh, oke. Mana orangnya? Itu di belakang gua. Kalian kira gua nggak tahu siapa kalian semua sebenarnya? Gua udah tahu kalian dari pasukan elit. Bisa dibilang kalian junior gua. Baiklah kalau gitu, tangkap gua sekarang. Gua nggak mau melawan satu orang pun dari pasukan elit. Udah, jangan bingung kalian. Gue emang udah capek berkeliaran di luar. Gue udah nggak punya siapa-siapa lagi. Di penjara bukan tempat yang buruk-buruk amat juga. Bawa dia. Iya. Aduh, udah capek-capek gue bawa senjata sniper ini. Gue kira dia bakal melawan. Aduh, mana berat pula. Cok, bantu gue bawa ini. Muzakir. Iya pak. Waduh, lu nggak ada kerjaan atau gimana sih sampai ngelakuin hal-hal kriminal? Lu kayak nggak tahu gua aja. Iya. Gua tahu lu pasti ada alasannya kuat untuk melakukan sesuatu dan lu bukan orang yang sembrono juga. Udah pak, jangan ganggu gua. Gua ingin istirahat. Oh iya. Sebenarnya Muzakir bisa saja kabur atau melarikan diri, namun dia memilih untuk ditangkap dan tinggal di penjara. Pak Wali Kota yang mendengar itu merasa lega karena masalah ini tidak berlangsung lama. Walaupun di dalam hatinya masih ada kekhawatiran Muzakir sewaktu-waktu bisa mendatanginya. Perketat jagaan, jangan biarkan orang ini keluar dari penjara. Kalau di depannya bersikap seakan-akan kita memihaknya. Siapa? Tadi udah sahur kok masih lemas dan pusing ya? Kamu juga pucat, mungkin kamu kurang darah. Mila berdua minum Sangobion saat sahur. Sangobion multivitamin mineral dengan zat besi pembentuk sel darah merah. Sedia Sangobion saat sahur. Mila berdua. Sangobion.
Minta plaster.